Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Binawan. Video ini dibuat untuk memenuhi suatu tugas kelompok di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ana Mariani Kartasasmita SH MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota. Inilah video presentasi yang sudah kita buat. Saya Muhammad Ibadil Rajabi, saya akan memandu presentasi pada kesempatan hari ini. Dan kami kelompok 3 akan membahas makna Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hanifah Mawarningsih dengan NIM 0821111001 dan teman saya Elis dengan NIM 0821111015 dan saya sendiri Muhammad Ibadillah Rajabi dengan NIM 0821111008 dan teman saya yang terakhir yaitu Muhammad Sulaiman dengan NIM 0821111005. So, tonton sampai habis ya videonya. Sebelum masuk ke dalam materi apa makna Pancasila ketiga, saya akan menjelaskan apa sih sejarah dari latar belakang Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai luhur dan kemudian merumuskan menjadi suatu pedoman atau ideologi yakni Pancasila. Pancasila yang notabene-nya merupakan kebudayaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadikan tetap lestari hingga saat ini. Eksistensi Pancasila seiring berjalan waktu mengalami cobaan ketika terjadinya gejolak gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI pada masa itu dapat menjadi acuan bagaimana Pancasila tetap berdiri. Hal ini membuktikan Pancasila memang bukan hanya ideologi yang muncul secara tiba-tiba, namun merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elis. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Sila ketiga dijadikan sebagai dasar landasan Indonesia supaya masyarakat Indonesia tetap utuh dan tidak ada perpecahan. Adapun bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang berlambang pohon beringin. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara kepulauan. Di setiap pulau tersebut sebagai berpengaruh terhadap perkembangan negara Indonesia tanpa bantuan dari setiap masyarakat yang ada di setiap pulau. Kemungkinan besar perkembangan Indonesia akan terhambat. Persatuan dan kesatuan pada sila ketiga bukan hanya tentang gotong royong saja, tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia turut berperan dalam menerapkan prinsip sila ketiga. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa makna sila ketiga? Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, ras, etnis, pulau, bahasa daerah, dan lain-lain. Namun, di dalam sila ketiga diwajibkan untuk bermasyarakat yang bersatu di antara perbedaan-perbedaan tersebut dan mendapatkan persamaan kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu. Kaitan sila ketiga dengan nasionalisme. Persatuan Indonesia. Bentuk nasionalisme merupakan salah satu penerapan di dalam sila ketiga. Mengapa demikian? Karena jika masyarakat sudah mengamalkan nilai Pancasila ketiga, maka ia sudah menanamkan jiwa nasionalisme di dalam dirinya. Dalam sila Persatuan Indonesia merupakan usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia dan menanamkan cinta tanah air di dalam jiwanya. Butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga. Sebagaimana bunyinya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga memuat 7 butir pengamalan, yaitu 1.
mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan persatuan dan kesatuan yaitu persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi atau persatuan, menyatukan semua bersatu dengan serasi atau persatuan, menyatukan semua bermacam-macam di setiap perbedaan yang ada. Dengan adanya persatuan akan menimbulkan rasa kekeluargaan dan toleransi yang kuat. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan kesatuan di Indonesia, atau rasa wujud bersatunya masyarakat yang mempunyai persamaan sehingga berkumpul menjadi kesatuan yang utuh. Makna sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. 1. Kebersamaan. Makna yang amat melekat dalam sila ketiga Pancasila adalah memberikan sejumlah jaminan untuk melakukan kerjasama yang baik dan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling bantu-membantu, dan gotong royong antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, persatuan bangsa. Makna sila ketiga berikutnya berisi tentang tekad yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan dari kebersamaan tersebut adalah dapat mewujudkan persatuan bangsa yang serta agar terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepentingan pribadi dan kelompok. Makna sila ketiga selanjutnya ialah berhubungan dengan individu dalam pengalaman atau penerapan Pancasila, khususnya untuk persatuan Indonesia, yaitu dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan secara ikhlas. Implementasi persatuan dan kesatuan. Menempatkan persatuan dan kepentingan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara, dan bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Nah, hal yang didapatkan atau dilakukan mahasiswa agar selalu mengingat Pancasila itu bahwa manusia yang memiliki peran sebagai agen of change di masyarakat atau agen perubahan diharuskan untuk selalu mengingat sejarah Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari proses perumusan Pancasila. Banyak tokoh-tokoh pahlawan saat itu berdebat tentang ideologi. Ada juga rumusan-rumusan tentang ideologi Pancasila itu ya, banyak tokoh-tokohnya. Nilai-nilai positif tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, seperti bermusyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai dan menerima perbedaan pendapat ketika berdiskusi, bekerja keras dalam belajar, dan tidak membeda-bedakan ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Oke, ada sedikit quotes dari Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukanlah milik suatu agama, bukan juga milik suatu kelompok etnis, dan bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu,
tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my